Halo, selamat datang di channel Los Blancos. Di channel ini, gue akan memberikan informasi menarik seputar klub bola kesayangan Anda, The Real Madrid. Sebelum memulai informasinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasi agar kalian fans setia Los Blancos tidak ketinggalan info terkini seputar Real Madrid. Jika fans Los Blancos ingin membeli jersey terbaru dari Real Madrid, klik link yang ada di deskripsi karena lagi gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Dan langsung saja ke berita utama. Prediksi Granada versus Real Madrid 14 Mei 2021. Peringkat 2 Real Madrid akan bertandang ke markas tim peringkat 10 Granada pada pekan ke-36 La Liga 2020-2021. Jumat 14 Mei 2021, Madrid wajib menang di Nuevos Los Carmenes jika ingin menjaga peluang untuk mempertahankan gelar mereka. Akhir pekan kemarin, pemimpin klasemen Atletico meraih hasil seri 0-0 di markas Barcelona. Itu sejatinya merupakan kesempatan bagi Madrid untuk naik ke puncak. Namun, pasukan Zinedine Zidane justru bermain imbang 2-2 dengan Sevilla. Atletico pun tetap memimpin klasemen dengan 77 poin. Sementara Madrid dan Barcelona masing-masing memiliki 75 poin di peringkat 2 dan 3. Sedangkan Sevilla berada di tangga keempat dengan 71 poin. Madrid perlu memenangi 3 laga tersisa melawan Granada, Atletico Bilbao, serta Villarreal, sambil berharap Atletico terpleset dan kehilangan poin. Granada cukup berpotensi merepotkan. Buktinya adalah kemenangan 2-1 di markas Barcelona dalam laga tunda pekan ke-33. Waktu itu, Granada menang lewat gol-gol Darwin Machís dan George Molina. Namun, Granada kemudian mengalami penurunan performa dan selalu kalah dalam 2 laga terakhirnya. Mereka berturut-turut kalah 0-1, menjamu Cadiz dan ditaklukkan tuan rumah Real Betis 1-2. Pada pertemuan pertama musim ini, Madrid mengalahkan Granada 2-0 di kandang lewat gol-gol Casemiro dan Karim Benzema. Madrid kala itu sukses mencatatkan 11 kemenangan beruntun atas Granada di La Liga. Madrid perlu meneruskan tren kemenangan kontra Granada tersebut. Perkiraan susunan pemain Granada 4-3-3. Perkiraan susunan pemain Real Madrid 4-3-3. Granada selalu kalah dengan margin 1 gol dalam 2 laga terakhirnya di La Liga. Madrid tak terkalahkan dalam 15 laga terakhirnya di La Liga. Madrid tak pernah kebobolan lebih dari 1 gol dalam 12 laga tandang terakhirnya di La Liga dan mencatatkan 5 clean sheet. Madrid selalu mencetak minimal 2 gol dalam 6 laga terakhirnya melawan Granada di La Liga. Madrid selalu menang dalam 11 laga terakhirnya melawan Granada di La Liga. Prediksi skor akhir Granada 1, Real Madrid 2. 10 calon pengganti Zinedine Zidane di Real Madrid. Masa depan Zinedine Zidane di Real Madrid masih terus dispekulasikan. Ada sejumlah pelatih yang bisa menggantikannya di klub Spanyol tersebut. Zidane masih terkait kontrak dengan Real Madrid sampai Juni 2022. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Zidane sering dirumorkan akan meninggalkan Los Blancos. Madrid baru saja tersingkirkan dari ajang Liga Champions. Kegagalan tersebut membuat pelatih asal Prancis tersebut berada dalam tekanan besar. Los Blancos masih berpeluang menyelamatkan musim dengan titel La Liga. Namun, manajemen klub dikabarkan mulai mempertimbangkan melakukan penggantian pelatih. Jika Zidane benar-benar harus angkat kaki dari klub, siapakah yang bisa menggantikannya? Berikut daftarnya. Raúl González. Raúl González saat ini tengah menangani Real Madrid Castilla. Dia
berhasil mengantarkan timnya menjadi juara UEFA Youth League pada 2019-2020. Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri saat ini sedang tidak punya klub. Juru taktik asal Italia itu masih menganggur setelah meninggalkan Juventus pada 2019 lalu. Allegri sebelumnya menangani Juventus selama 5 tahun. Mantan pelatih AC Milan itu berhasil mempersembahkan 11 trofi selama bekerja di Allianz Stadium. Joachim Löw. Joachim Löw akan mengundurkan diri dari posisi pelatih timnas Jerman setelah Piala Eropa 2021. Setelah itu, dia bisa melanjutkan karirnya di level klub. Löw menangani timnas Jerman sejak tahun 2006 silam. Ketika itu, pria berusia 61 tahun tersebut menggantikan posisi Jurgen Klinsmann. Hansi Flick. Hansi Flick ditunjuk sebagai pelatih Bayern Munchen pada November 2019. Dia kala itu menggantikan posisi Niko Kovac yang dipecat. Dalam waktu singkat, Flick meraih kesuksesan besar selama menukangi Bayern. Dia telah berhasil mempersembahkan 7 gelar termasuk 2 titel Bundesliga dan 1 Liga Champions. Emmanuel Alguacil. Emmanuel Alguacil saat ini berstatus sebagai pelatih Real Sociedad. Pelatih berusia 49 tahun itu sudah menangani klub tersebut sejak 2018. Sejak memimpin klub, Emmanuel telah membimbing Sociedad meraih gelar Copa del Rey pada musim 2019-2020. Mereka mengalahkan Athletic Bilbao di final. Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino sebenarnya baru saja menangani PSG pada bulan Januari lalu. Dia menggantikan posisi Thomas Tuchel yang dipecat. Tak beberapa lama, Pochettino berhasil meraih trofi pertama dalam karir melatihnya. Dia sukses membawa Les Parisiens menjuarai Piala Super Prancis. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp telah membimbing Liverpool meraih juara Premier League dan Liga Champions. Namun, The Reds saat ini tengah menjalani musim yang suram. Liverpool sudah dipastikan akan menutup musim ini tanpa gelar. Selain itu, mereka terancam tidak bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Antonio Conte. Antonio Conte berhasil mengantarkan Inter Milan meraih juara Serie A pada musim ini. Mereka mengakhiri dominasi Juventus yang selalu menjadi juara selama musim terakhir. Meski begitu, masa depan Conte di Giuseppe Meazza tidak pasti. Conte berpeluang besar hengkang meski kontraknya masih tersisa 1 tahun. Ernesto Valverde. Ernesto Valverde sebelumnya menangani Barcelona. Namun, dia dipecat pada Januari 2020 lalu setelah Blaugrana tersingkir di semifinal Piala Super Spanyol usai dieliminasi Atletico Madrid. Selama menangani Barcelona, Valverde mampu mempersembahkan sejumlah gelar. Dia berhasil meraih 4 trofi termasuk 2 titel La Liga. Leonardo Jardim. Nama Leonardo Jardim bersinar terang ketika menangani AS Monaco. Dia pernah membawa klub Prancis tersebut menembus semifinal Liga Champions 2016-2017 dan juga meraih gelar Ligue 1. Jardim meraih prestasi tersebut dengan berbekal para pemain muda. Salah satunya adalah Kylian Mbappe yang masih berusia 18 tahun saat itu. Zinedine Zidane protes keras pada wasit. Gerard Pique beri sindiran menohok. Bek Barcelona, Gerard Pique melontarkan sindiran menohok terhadap entrenador Real Madrid, Zinedine Zidane, yang melakukan protes keras terhadap wasit laga timnya kontra Sevilla, Senin, 10 Mei 2021 dini hari. Zidane melakukan protes pada wasit Munuera Montero
Begitu laga usai, Zidane mempertanyakan keputusan Munuera yang memberikan penalti pada Sevilla atas handsball yang dilakukan Eder Militao pada menit ke-74. Zidane menilai Militao tidak melakukan handball. Sebaliknya, setelah insiden itu, ada momen di mana Karim Benzema dijatuhkan kiper Yassine Bounou. Dan Madrid pun mengklaim penalti atas kejadian itu. Pique pun tak mau membuang waktu untuk ikut dalam keriuhan soal protes Zidane ini. Bek 34 tahun itu mengungkapkan reaksinya lewat akun Twitter pribadinya. Dengan berbicara, orang mengerti satu sama lain, tulis Pique sebagai balasan terhadap tweet Movistar yang menunjukkan video Zidane tengah memprotes Munuera. Pique melontarkan tweet tersebut sebagai bentuk sindiran terhadap Real Madrid dan Luka Modric yang lebih dulu menyindirnya ketika ia melakukan protes di laga El Clasico beberapa waktu lalu. Kala itu, Pique menghampiri wasit sesaat setelah peluit panjang berbunyi untuk melakukan komplain soal durasi injury time yang menurutnya kurang lama. Modric pun kemudian langsung mendekati Pique dan berkata, "Kamu akan mengeluhkan sekarang bukan? Tapi beberapa menit lagi yang akan diinginkan," tukas Modric kala itu. Diincar Real Madrid dan MU, begini respon Eduardo Camavinga. Gelandang Rennes, Eduardo Camavinga angkat bicara terkait rumor ketertarikan Real Madrid dan Manchester United kepada dirinya. Ia merasa tersanjung dihubungkan dengan tim-tim besar seperti itu. Camavinga pertama kali mencuri perhatian di 2 musim yang lalu. Pada saat itu, sang gelandang masih berusia 16 tahun namun sudah bermain dengan reguler di lini tengah Rennes. Performa apik pemain timnas Prancis itu diamati sejumlah tim papan atas Eropa. Ada Manchester United dan Real Madrid yang kabarnya mengincar jasanya. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban sang gelandang. "Sangat menyenangkan rasanya ketika tim-tim besar tertarik pada Anda," buka Camavinga kepada TF1. Camavinga pribadi mengaku tidak yakin ia bakal diboyong klub besar di musim panas nanti. Ia mengaku performanya cenderung biasa saja, sehingga tidak menarik di mata tim-tim besar itu. Camavinga menyebut bahwa saat ini ia lebih baik memikirkan hal lain ketimbang rumor-rumor yang beredar.